Oke, tes. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman podcast Adisaus. Nah, kali ini aku bersama teman itu dari mana? Dari RSUD Buleleng. Wih, emangnya Asik ya. PNS banget. Asungkare. Asungkare secepatnya kalau bisa. Oke, Andi bisa perkenalan dulu dari nama, status, jomblo, apa gimana? Oke, nama saya Wayan Andi ya. Jadi saya tuh kerja di RSUD Buleleng, tapi sambil kuliah. Jadi kuliahnya tuh di Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Oke. Nah, untuk status saat ini belum nikah, tapi udah ada yang punya. Wih. Udah ada Kalian yang promosi kayak? promosi bukan promosi katanya. Nggak promosi kan dikasih tahu bahwa udah ada yang punya Ais. Oke. Nah, kita mau bahas apa nih? Hari ini kita bahasin tentang mental health terhadap generasi Z. Kalian padahal gue jadwal sih generasi Z. Iya. Aku 35. Ini 30. Sing generasi Z, tapi kita membahas. Jadi gimana, Di? Apa kabar? Sehat? Baik, sehat, Kerjaan aman? aman. Kuliah aman? Kuliah aman, tapi emang udah mulai Mulai dibentur-bentur jangan lah kan. ya, jangan lah ya. Kalian ngomong-ngomong masalah kuliah di semester 1 tuh kok mau sempat ungkap kok. Makanya nggak usah dah. Kita slow aja dah. Kalau itu dipikirin nanti. Kalau itu dipikirin bakal tambah stres. Jalanin aja udah gitu. Itu dah. Betul ini Andi, teman satu kampus. Jadi teman satu kelas. Kita udah temenan hampir setahun ya. Setahun lebih, setahun. Sering juga ke rumah. Pinjam daleman gitu. Daleman. Ya, udah sering Jadi pinjaman lah. tema kali ini itu kita ya ngobrolnya santai-santai aja tentang generasi Z untuk mental health-nya mereka begitu. Nah, Ya. jadi langsung aja deh ya. Ya. Terkait perkembangan teknologi dan media sosial, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial bagi kesehatan mental generasi Z gitu. Ini ya, kalau menurutku Apalagi nih Andi kan kerjanya di rumah sakit ya. Nah, kalau menurutku ya dari penglihatan ya, lihat sosial media, dari ngelihat orang-orang di sekitar, perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh sekali terhadap mental health. Kenapa? Karena yang di-share di sosial media itu kan tentang kesehatan mental kita, stres anak muda itu seperti apa, kemudian gimana cara ngatasinnya. Nah, tapi makin kesini malah sangat dibilang terlalu mempengaruhi gitu. Dikit-dikit healing, baru stres dikit pengen healing kemana, baru ngadepin tantangan sedikit udah bilang stresnya berat. Stres, iya, tapi kan kita yang udah umur segini tuh nggak yang stresnya tuh masih kita ada batas stres tertentu kan. Tapi kalau ngelihat anak muda Gen Z sekarang tuh malah dikit-dikit kayak udah nggak kuat nih gitu. Udah kayak berontak gitu. Tapi kalau kita kan karena pemikiran kita yang masih segini, masih bisa dihadapin dengan cara yang lain. Kita masih mikirin solusi untuk ngadapin stres kita. Tapi ini kan perkembangan teknologi dan sosial media bagi kesehatan mental generasi Z begitu. Jadi kan rentan nih mereka tuh kayak kita juga nih. Aku sendiri juga kayak gitu. Misalkan udahlah aku mau tidur selip nih. Pokoknya ntar malam aku mau tidurnya awal aja jam 10 udah tidur. Saya ngidang nih. Dia jam 12 lagi bangun apa tak pikirin saling lihat-lihatan sama istri kelihatan lihat. Tapi lumayan masih itu bikin. Nah kadang itu jadi kan sangat berpengaruh sekali bagi kesehatan gitu loh, apalagi teknologi dan media sosial begitu. Pengaruh sekali karena apalagi sekarang video-video di sosial media itu kan nggak bisa disaring. Apa aja cari ada. Benar.
Bahkan anak muda yang belum apa ya, kalau kita kan sudah bisa memilah di umur kita yang sekarang ini kan bisa memilah video ini masuk nggak ya, video ini benar nggak ya kan gitu, masih bisa gitu. Tapi kan anak muda udah yang gampang kali, oh ini kayak gini nih, udah yang apa ya, udah jadi apa yang namanya ya, udah jadi gini ya, kayak tradisi gitu ya, bukan? Udah terpatok. Oh kalau yang kayak gini harus oh berarti gini nih, berarti nanti ketemu orang kayak gini harus kayak gini gitu. Tapi kalau kita kan masih bisa milah, oh nggak semua orang seperti ini gitu. Ada yang seperti itu, ada yang terpatok dengan satu video, udah ngeliat video tertentu, dia udah terpatri dalam otaknya, oh saya harus kayak gini nih gitu. Apa kalau udah stres harus gini gitu. Di zaman gue Pidan, ini flashback ya, 10 tahun yang lalu, kayak umur berapa tuh 10 tahun lalu? Sekarang ini 2023, 10 tahun lalu berarti berapa tahun tuh? 10 tahun kita kembali ya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti kita umur yang sekitar 20-an lah. 20. Kita udah ada Instagram ya? Instagram udah, tapi TikTok belum. TikTok belum. Maksudnya gitu. Instagram tapi belum yang terlalu apa ya? Booming ya, belum terlalu masih BBM. BBM masih, kemudian Facebook. Jadi kayak yang rame itu Facebook. Ya, masih pengalihan antar ke BlackBerry ke Android nih. Ya. Masih pengalihan ya. Pengalihan udah ada. Dulu enggak ya. Maksudnya video itu masih jarang, lebih banyak orang ngepost foto kegiatan mereka gitu. Dan terbatas gitu kalau kita pakai BBM kan cuma bisa lihat satu saja. Ya, status orang kayak di story WA. Maksudnya enggak cepat kayak kita pakai Android, kita klik linknya langsung nge gitu kan. Ya. Dulu BBM kan lemot sekali gitu. Tapi cuma terbatas dari apa yang kita lihat tuh yang teman kita yang di BBM aja, sama kayak di WA kan. Cuma yang sosial media yang memang benar-benar bisa ngeliat orang banyak tuh kan dulu tuh masih 10 tahun yang lalu Facebook doang. Iya. Instagram pun masih ya baru ngupload foto lah, belum ada reels. Belum ada video. Berarti lari ke perkembangan teknologi dan media sosial, terus tanda-tanda dan gejala umum masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada generasi Z itu menurut Andi itu kayak gimana, Andi? Gejala-gejalanya? Jadi tanda-tanda gejala umum masalah kesehatan mental ya pasti pertama pusing lah ya. Pusing pasti. Karena gadang saya ini mancan wujud ya tuna. Berarti nggak ngerti. Kita ribut sama pacar, ngurusin tugas. Tapi generasi Z tuh umurnya berapa sih? Generasi Z ya sekitar 19-20. Sekarang ya 19-21 lah. Sekarang mau pemilu mikirin calon presiden. Ya nggak? Betul? Ada backsound. Ada pengganti. Ada yang versi ini nih. Versi podcast Adi Saus. Itu salah satunya. Terus apa lagi kira-kira nih? Apa ya? Kalau sentimen sih kalau menurutku. Kenapa gitu? Kayak gampang emosi. Iya, karena kurang tidur. Pokoknya kalau mereka udah stres tuh, mereka kalau disindir dikit aja. Insom kan enggak ya? Enggak, itu bukan stres itu. Generasi Z. Lebih ke apa sentimen. Jadi kita sindir dikit tuh udah apa ya? Udah emosi lah. Tuh gejala umumnya. Ya semua orang sih, nggak generasi Z aja, tapi emang apa namanya? Itulah gejalanya. Iya. Itu sentimen, gampang karena sentimen. Kan memang kurang tidur. Mikirin pacar, mikirin tugas, mikirin bekal orang tua belum ditransfer, Bang. Kan? Yang di luar kota nih ya. Luar kota. Belum dikirimin bekal, aku pengen belanja ini itu. Tapi rumah gitu juga Pak. Di rumah orang tua gitu juga pasti. Mikir kapan ya dikasih bekal tanpa diminta. Kenapa nggak kalian di sini aja berdua? Biar seru gitu loh. Kan Enggak. keren kan masuk. Ya penasaran. Ganti Biar nggak kelihatan. Biar nggak di podcast PWK aja ada ya. Biar ada versi podcast Adi Saus. Tapi di sini nanti double XL. Bohong. Lanjut. Jadi kita bahas peran olahraga dan aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan mental generasi Z. Peran olahraga dan aktivitas fisik biasa kan? Apa kan? Tapi berpengaruh nggak sih menurut aku? Berpengaruhnya dalam artian gini.
kesehatan mental kan emang dari dalam otak, dari dalam diri ya. Tapi dengan kita olahraga itu bisa membebaskan apa ya? Walaupun sedikit tapi bisa membebaskan stres sih sebetulnya. Ya, oke. Sama kayak kita teriak. Kita kan ada yang pengen teriak tuh ngelepas stres kan. Tapi bedanya di olahraga fisik. Padahal orang gila teriak dia di jalan. Tetap stres ya. Itu yang udah stres dari awal tuh. Itu stres dari awal tuh. Sidang tuh. Itu beda penanganannya tuh. Gitu ya. Ya. Udah. Cuman gini menurut aku oke lah mereka untuk generasi Z kayak dia olahraga untuk ngilangin stresnya mereka. Cuman kalau untuk raga nih, untuk kita nih yang umurnya udah kepala 3 gitu. Ya lebih ke manfaatnya sebenarnya kayak olahraga sehat. Ya. Kita masih punya ya istilahnya keluarga, apalagi yang udah punya anak gitu kayak aku nih ya memang harus wajib olahraga sekarang untuk menjaga daya tahan tubuh supaya aktivitas lancar nggak sakit. Karena kenapa ada yang harus dijaga di belakang. Karena aku loh masih punya keluarga nih, karena aku misalkan tulang punggung gitu, jadi aku nggak boleh sakit nih gitu. Itu untuk kita nih, itu penyemangatnya untuk umur yang yang kepala 3 gitu. Tapi untuk mereka generasi Z ya oke lah penting, cuman kan nggak semua gitu loh. Iya, memang nggak semua sadar akan pentingnya olahraganya itu memang tapi itu kan secara lakukan tidak sadar, malah mungkin kalau mereka diedukasi dengan baik bahwa olahraga itu memiliki efek samping yang sangat wah sebetulnya. Jarang. Jadi olahraganya rame-rame itu. Olahraga sendiri mana ya? Di taman kota. Ya, kalau sendiri nggak ada. Tapi dia nggak olahraga. Dia lihat. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Dia ngeliat aja gede. Dia ngeliatnya yang penrante. Kalau yang cewek-cewek sih ya kayak gitu. Kalau yang cewek-cewek lihatnya wisata kuliner itu. Nah, kembali apa mungkin itu ya? Jadi peran olahraga. Berarti nggak olahraga jadi jatuhnya. Nggak hilang lah dia ya sing peran olahraga. Peran kuliner. Kuliner benar-benar healing ya di sana. Healingnya dapat. Olahraganya kan. Tapi waktu kamu umur ya kita flashback dah. Waktu kamu generasi Bidan tuh ada generasi Z lah. Zaman Bidan penyebutan itu. Kita bukan namanya generasi Z, bukan generasi Z namanya. Generasi apa ya? Sebelum kita tuh ada. Milenial. Kita tuh milenial jatuhnya. Enggak yang 10 tahun yang dulu. Milenial. Enggak namanya milenial. Karena kita kan di 2000-an kan. Oke, misalkan sekarang generasi Z nih. Setelah generasi Z apa? Bini A kembali sing. Apa sih ada nih? Apa dah? Alpha. Apa ya? Apa Meta Facebook ada nih. Kalau aku dulu mikir olahraga tuh penting. Flashback ya. Flashback dulu tuh aku kerja di hotel dulu di Denpasar. Jauh sekali bisa rumah sakit sekarang di. Nah, buka. Flashback dulu. Dulu dari tamat SMA tuh udah kepikiran untuk kerja karena kondisi ekonomi lah ya. Nah, di mana kamu kerja? Di hotel. Hotel mana? Hotel Haris Pantai Kuta. Oh, di Denpasar. Denpasar. Nah, di Hotel Haris itu dulu Jadi apa maksudnya? Laser tuh jadi jagain kolam renang. Nggak bersihin kolam renang, tapi kita ajak interaksi tamunya yang lagi santai di kolam renang. Banyak games, ada kayak kita nyediain waktu karena Haris itu hotel hotel keluarga. Jadi di sana Haris yang gini kan di Legiannya? Enggak, yang di Pantai Kutunya, di samping itu? Biswok. Sekarang enggak, udah dipugar. Bukan dipugar, udah dibongkar karena udah bangunan tua. Enggak sesuai standar sekarang bangunannya. Jadi itu dulu hotelnya namanya hotel apa ya lupa dulu, dipugar. Terus jadilah Hotel Haris. Itu pas persis di sampingnya Biswok dulu. Nah, sekarang udah dibongkar karena udah bangunannya udah nggak sesuai standar. Untuk sesuai standar untuk sekarang. Nah, dulu kerja di sana jadi bagian laser tuh kita interaksi dengan tamu hotel yang
lagi santai di kolam renang. Di sana ada kids club, terus ada kegiatan yoga kalau pagi, terus ada tenis meja. Nah, kita tuh kadang-kadang juga itu udah berapa tahun kamu kerja sana nih? Itu awalnya dari cleaning service sebetulnya. Jadi cleaning service tapi dulu background ijazahmu SMA. Diterima jadi, di sana ya. Jadi dari cleaning service dulu. Cleaning service itu PT pihak ketiga. Tapi di tempatnya outsourcing ditempatin di sana. Dilihat bagus sama HRD-nya, langsung diangkat DW waktu itu. Itu kan memang kontrak agak untuk kontrak tuh agak susah kan untuk yang staff. Jadi DW dulu, diangkat DW di sana jadi laser. Nah, itu udah pengalaman di sana berapa ya? 3 tahunan. 3 tahunan, terus karena itu waktu milenial. Ya, udah 20-an. 20 berapa ya? 20 ya. 2000 tamat 2011. Megai. Sibuk megai, kan cerah olahraga. Dulu tuh kerja kita kan 8 jam. Apa mungkin ada cewek yang kamu di fitness lah? Karena di sana enggak. Cuma lari aja satu nih. Lari di Puputan. Puputan warga. Tempat tinggalmu di mana? Ngekos dulu di Gogosari. Di Pemogan. Sekali teman pancing, kamu lari bisa tuh kayaknya. Tapi vibe-nya beda. Beda. Ya orang teman pancing kan. Dulu karena dibiayain sama hotel, ada fasilitas futsal untuk pegawai. Main sekali, ngos-ngosan lah. Kenapa gitu? Emang nggak biasa olahraga, rokok juga. Akhirnya karena niatan pengen bisa ikut futsalnya lebih panjang, karena itu dikasih jatah 2 jam per minggu buat main futsal, larilah tiap hari di Puputan. Puputan yang di Puputan apa namanya, Margarana, yang di Denpasar, yang dekat apa namanya itu Pasar Kereneng. Tiap hari lari. Kalau kerja pagi berarti sorenya, kalau kerja sore. Kalau lari itu kayak kerasa jogging sih, nggak lari. Paling ganteng gitu ya. Pernah aku juga ngerasain waktu ini. Kalau dibilang kayak gitu, karena fokusnya bisa beda sih deh. Iya, kan gini, raga tuh lain gitu, kan banyak. Banyak emang. Cewek banyak men. Kalau ngerasa paling ganteng nggak sampai pikiran ke sana nih. Maksudnya gini loh, kan cerita raga tuh aura raga pasti untuk narik, apalagi kita masih jomblo dulu ya. Jomblo. Rasanya kayak gitu karena gimana? Ada perasaan seperti itu, cuma ya tetap agak fokus lari jogging biar emang karena dia ngos-ngosan gitu. Dari awalnya kan emang pengen bisa main futsal, stamina terlatih buat bisa main futsal gitu. Lari lah dia 2 sampai 3 kali putaran Puputan tuh udah berasa lah. Balik lagi. Cuma lah jogging aja, modalnya cuma jogging aja emang. Itu udah akhirnya bisa main futsal lebih lama. Tapi dulu waktu kamu masih generasi dianggap dah, kalau sekarang kan generasi Z dulu, generasi milenial. Kamu pernah ngalamin rasanya kayak stuck maksudnya stres, urusin kerja dulu, atau mungkin diputusin pacar, mungkin dulu atau enggak ada kayak di pressing di pekerjaan atau di antara teman kayak gitu. Nah, pernah nggak dulu? Pasti ada. Pasti ada. Nah, coba itu dah caranya. Pelarianmu salah satunya olahraga, karena fokusnya udah nih ada olahraga. Pokoknya tetap olahraga di luar jam kerja. Tapi dulu kok boleh tahu masalah apa tuh? Tuh sampai kamu selalu blank lah gitu loh. Kalau ngeblank banget sih dulu karena pernah diselingkuhin ya. Itu pesu. Emang benar selingkuhin kan itu apa ya? Lalu aku nggak bawa keris ini loh, nggak bisa kamu selebrasi buat tulen. Tapi nggak stres yang kemarin sih, yang di waktu di Denpasar tuh nggak yang masih yang biasa. Berarti kamu dulu sempat pasarmu tuh gimana tuh? Denpasar. Wih, gimana ceritanya itu? Bungka aja nggak apa sih ini? Itu cuma berapa bulan ya, nggak sampai setahun tuh. Nggak sampai setahun. Tapi itu bikin kamu tuh kayak depresi, sakit kayak nggak sampai. Berarti kamu bisa ngelola. Masih bisa ngelola. Masih manajemen stresnya masih bisa. Masih ada pelarian itu masih ke teman kos masih ada, terus untuk olahraga masih, karena waktu itu kan masih kerja. Tapi kamu taunya singkat nih tentang cewekmu selingkuh,
atau lama nih, misalkan kamu pacaran setahun, kamu baru tahu 9 bulan baru tahu mereka dia tuh selingkuh, apa cepet? Cepet sih, untungnya cepet ya, masih cepet tuh. Tapi udah akhirnya dia minta maaf atau gimana? Nggak ada minta Nah, maafnya. berarti tes gitu aja Tes, berarti ya. udah, pokoknya kayak masih inget tuh, masih inget marah-marah ngeluarin amarahnya tuh di parkiran hotel, parkiran pegawai. Parkiran pegawai kan agak masuk tuh. Berarti waktu masuk waktu itu masih kerja di masih hotel kerja ya? di hotel tuh. Nggak sempet nanya. Nggak, udah pokoknya yang amarahnya tuh kan masih apa ya? Nggak, maksudnya bukan nggak bisa ngasih solusi apa? Nggak bisa ngasih pertanyaan. Udah, pokoknya selingkuh salah gitu, nggak nanya lagi. Ya udah selingkuh salah gitu. Pokoknya udah keluarin amarah, dah gitu. Berarti keren berarti ya. Jadi nggak kerjaan mengurangi hal dengan mantan. kerja ya kerjanya nggak ada masalah, berarti dia di asmara nih. Asmara sih berapa kali sih, udah 2 kali ya jadinya. Yang terakhir yang kemarin. Anggap dah tuh 20-an umur 20-an, 20 tahun kemarin. Pas kan 2017 pernah punya, waktu udah kerja di rumah sakit pernah punya satu. Udah itu kan udah tua tuh. Iya. 2016 berarti umur berapa ya? 25. Kita ngomongnya yang itu ya, yang di hotel ya, yang di hotel. Yang maksudnya yang lebih muda lah. Lebih seru gitu. Ternyata Andi Miranda sih. Pernah diselingkuhin. 2 kali jadinya. Enggak ya, 2 kali ya, jatuhnya 2 kali loh. 2 kali untuk yang kemarin nih, waktu kerja di rumah sakit. Yang itu jangan dibongkar dulu. Ya nanti lah tuh ada waktunya itu. Aduh. Ternyata sih. Gitu dia well. Tapi untung nggak sakit ya. Enggak sih. Maksudnya nggak maksudnya kayak kronis, maksudnya enggak sampai sih. Berarti beli pernah. Ya itu adalah. Itu ada, itu lah. Itulah yang kemarin tak ceritain. Kalau sampai yang kemarin di hotel nggak sampai yang sakit, nggak, masih ngelola stresnya masih bisa. Tapi itu nggak usah diginiin ya. Nggak usah. Nggak usah. Aja dah, tutup lah. Ya, tutup. Itu udah tuh. Itu yang masa lalu udah lewat, udah nggak perlu dibuka lagi sebetulnya. Tapi lucu ya tak bilang ya. Aku punya mantan nih. Aku di blog di Instagram, kayak udah percaya di blog. Habis itu muncul lagi, di blog lagi, muncul lagi. Kan lemah kan sebenarnya, tapi nggak di privasi Instagramnya dia. Terus maunya tak follow, itu di privasi. Pernah dia sekali scroll, mungkin dia kepoin di Instagramnya, dia salah gini nih, salah apa tuh? Salah klik, love ini. Oh mah, ternyata dia mantau. Ngestak. Dan itu endingnya, wih, sampai mantau nih. Intinya sering sedikit lah ya, endingnya kena banget tuh. Kesehatan serius nih, kronis. Oh 1 tahun sakit tuh. Karena terlalu dalam sekali. Sempat bundir? Enggak sih. Enggak. Emang nggak makan aja. Iya, nggak teratur ya larinya kayak gitu. Dulu pengalaman stresnya itu masih bagus karena punya hobi main game. Jadi dulu tuh kan boomingnya tuh game online yang di warnet tuh loh. Nah, lariannya ke sana. Baru kayak counter CS. Dota sih. CS. CS yang namanya CS, Counter Strike, Dota, terus apa lagi ya? Dulu masih lebih terkenalnya CS dulu, baru kayaknya udah mulai baru Dota. Tuh. Aku udah zaman Dota tuh. Tapi waktu zamannya kamu tuh kita geser dikit, kayak jamur tai sapi itu udah legal apa udah masih ilegal? Udah. Kalau legal untuk ilegalnya mushroom tuh dulu udah ada. Tapi legal atau ilegalnya nggak tahu. Pokoknya ada yang konsumsi, cuma legal sama ilegalnya itu kan nggak tahu. Nggak pernah nyoba. Karena dengar cerita orang-orang apa ya, makan mushroom tuh bukan masalah ketawa sendirinya, imajinasi yang dihasilkan dari mushroom tuh. Efeknya tuh keterusan jadi. Soalnya gini, ada yang dia ngelihat tangannya sendiri loh hilang. Terus ada yang ngelihat tangannya kakinya kepanjangan pengen dipotong, beneran potong gitu loh. Itu yang bahayanya sebetulnya dari mushroomnya. Selain gini nih, selain apa namanya tuh manajemen stresmu di waktu generasi milenial ya, dulu flashback 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya, itu kan masalah kemudian diselingkuhin gitu ya sama mantannya dia. Ada nggak kira-kira problem lain nih yang menurut kamu tuh susah buat ngelola stres gitu loh, maksudnya
Mungkin Kalau- ada contohnya mungkin kayak masalah keluarga, masalah kerjaan mungkin fun aja Iya, ya, kerjaan masalah fun. keluarga atau masalah lain lah. Kalau kemarin waktu milenial Mm-mm. yang paling gini sih ngelola keuangan di gini ya, merantau ya. Mm-mm. Karena kita kan, kalau Tapi saya kan, kayaknya itu kalau beda ya, saya kayaknya enggak, kalau aku tuh waktu itu belum ada apa ya? ini udah lampunya nggak sih? Ada, belum dinyalain. Belum dihidupin ya? Apa? Belum yang terlalu, ntar Keleng, mesti hidupin lampu bangsa podcast. Nah, ini kan kena mulai tuh nih Jogja langsung. apa ya? langsung. Belum ada Oh, contoh nggak ada. orang yang ngelola ekonomi ngerantau kan. Hmm. Bener-bener dari awal banget. Nah, dulu tuh aku Macam selalu susah ngatur di keuangan Hmm. ekonomi. Mm. Jadi emang kadang-kadang Tapi kan caranya. dulu ibu di kampung. Kampung bapak masih. Oh, sorry, bapak masih. Bapak Itu masih tahun berapa waktu sih? tahun bapak meninggal Waktu kamu kerja, itu kan Oh. bapak masih. Ah. Itu tahun berapa? tahun 2000, 2013 2013, 2014. 2014. Oke. Bapak masih ya. Bapak masih tuh. Berarti kamu harus ngasih orang tua juga kayak gitu. Kalau ngasih orang tua enggak. Ben? Maksudnya ngasih kalau minta aja. Kalau orang tua minta. Tapi kalau 2017. enggak 2017. Oh. Apanya? Waktu kerja di hotel. Enggak 2014. Oh, 2013 2014. 2017 sudah di rumah sakit. Oh iya, iya. 2016 masuk rumah sakit. Masuk di rumah sakit umum. masuk rumah. Enggak, maksudnya kerja di rumah Iya. sakit umum gitu. Itu kan masuk rumah sakitnya sebagai pasien ya, bukan? Belum gini nanti buat video. Oh gitu. Masalah. Maksudnya bapak karena masih Emang kerja juga. Kleh, Ibu juga masih. Ninggal di hotel lumayan gajinya sih. Enggak, Dewi waktu itu Masa Dewi kan berapa hitungan harian? harian tuh berapa ya dulu ya? Pokoknya aku dapatnya cuma sekitar 2 ya. 2 kurang. 8. Ya, sekitar segitu. Tapi kan itu belum Belum apa namanya? servis. Enggak pergantian nilai uang tuh apa namanya? Oh, inflasi. Inflasi kan Iya. enggak Nggak. kayak sekarang kan. Nah, Sekarang leleng men cuci motornya 12.000, Cuk. ya, Yang itu kecil ya. perawatan motor. Kayaknya hampir sama kayak Ya. kan anggap oke di Denpasar oke 18.000. Kemarin cuci motor 18.000. Soalnya kan di Denpasar kita harus ngatur uang makan, uang kos, uang apa namanya? Uang komplek. Gini apa namanya? Enggak sampai sana. Makan, kos, bensin kan. Terus apa lagi ya? Tapi nakal-nakal Oh, iya. tuh nggak pernah ya. Nakal-nakal tuh. Minum lah. Untungnya nakal-nakal dulu tuh nggak nakal banget sih. Cuma ya ke diskotik minum udah selesai. Tapi itu pun dibayarin. Iya, iya, iya. Baru lihat bill, wih, Ya, 1 kali gaji per bulan nih. Dibayarin Berapa kosmu dulu berapa sih? 500. Mahal sih nah. Udah, Pak. Apa ya? Tahun berapa tuh masih mahal sekali? Masih 2013. 2013, 2014. Jani sih udah satu. 800. 750-an. Udah 700, temanku aja 700. Tak tanya kemarin, dia yang udah kerja di Denpasar, 700. Gitu. Sekarang tergantung lokasi, Bri. Kalau kita nyari kos yang emang terpencil, masuk gang gitu, yang nggak jauh dari tempat kerja, Berarti- dapat yang lebih murah. Selain putusin diselingkuhin sama pacar, berarti finansial juga ya? Finansial. Oh, yang gitu. Cuman semuanya itu kamu antisipasi dengan Olahraga aja sih, olahraga sama game. olahraga sama game berarti ya. Oh iya, iya. Udah finansial udah yang udah ngatur finansial susah, tapi Tapi main waktu game. kamu selingkuhin tuh jomblonya berapa lama? Jomblonya Trauma sampai gini, sampai kerja di Denpasar, sampai kerja di rumah sakit jadinya. Oh gitu. 2 itu tahun, lama berarti? lama. Kan anggapnya 2013, 2000. Pacaran 3 kali, yang serius aja. yang kalau dibilang serius 3 kali jadinya ya. Yang itu yang diselingkuhin 1, yang pas kerja di rumah sakit kemarin, Mm-mm. sama yang sekarang. Mau Yang pacaran jadi sekarang. lagi. Enggak lah, capek wih. Amit-amit. Capek wih, ngulangnya capek. Perkenalan lagi, presentasi lagi. Duit lagi ya. Enggak, presentasi lebih tepatnya sih. Tapi kan kalau nggak diimbangi duit kan nggak bisa juga.
Iya, tapi lebih ke pengenalan sih, beli. Men ki mau keluar tong Iya. Ya. makan. Kalau gampang itu. ya itu Nah, oke lah itu ya. pengenalan mau cuman kan untuk yang lain Ya. beda. Kalau aku lebih ribetnya di pengenalan, di perkenalan karakter Materi sebetulnya. bisa dicari, Bro. Kalau materi masih bisa. Oke lah masalah materi. Cuman kalau emang kamu Nyari nggak sefrekuensi Ya. sulit. ya kamu nggak ada materi. Kalau aku beda nih, Ya. ya. Kalau aku beda nih. Jadi skala prioritasnya sambil beda. sambil kita pengenalan, sambil kita jalan. Di saat momen jalan terus, ternyata orangnya kayak gini. Bisa. Nggak bisa kita langsung kayak gini, coy. Ngobrol kucing kan nih. Nggak bisa. Enggak bisa gitu. Jadi Emang sambil nggak jalan bisa. nih. Besok keluar Ya. kenapa kayak gini Ya kan jalan-jalan. awal. Iya. Kan tuh Iya. lumayan ngecong. Lu demen gati masih ngantuk. Nggak, dalam artian lebih ke kalau materi kan masih ya kita nyiapin lah pasti buat keluar pada saat PDKT istilahnya ya. Ya. Tapi momen paling berat kalau mau hubungan serius tuh lebih ke apa ya, pendekatan emang PDKT-nya. Nggak Kan nyari, tahu karakternya bagaimana. nggak mikir tempat lah. Ya, karakter dia seperti apa, sukanya yang kayak gimana gitu. Kalau yang mikir serius, kalau yang nggak mikir serius nyari tempat. Ya Tapi tempat. menurutmu Pas. beda dulu generasi milenial sama sekarang generasi Z tuh kayak gimana sih, Dek? Mana yang lebih signifikan? Maksudnya dari perbedaan? Gininya sih hubungan antara lawan jenis sih. Kalau dulu kita masih yang malu-malu ya, maksudnya untuk oke. untuk ketemu di tempat tertentu, untuk ketemuan tuh, untuk ngumbar romantis itu masih yang kemesraan tuh masih yang malu-malu ya. Kalau sekarang kayak udah, weh, apa nggak ada gininya filternya, Ini aja sih. nggak ada filternya. Cewek sama cowok boncengan, terus ada yang lewat, Kiu. tangan yang cowok di paha yang cewek dipindahin, ternyata cowok. Baru kiu. gitu masih 15 menit lagi, tenang aja, baru jam 6 kurang Pas ngopas. sana kapan? Jam 6 kan? Jam 6. Terus untuk yang generasi, kalau itu yang kedua, kira-kira ada lagi yang lain, misalkan kayak menurut pandangan Andi Miranda gitu, tentang perbedaan antara generasi milenial yang dulu dan Fashion. generasi sekarang. Fashion pasti. Intinya, Semua. kamu lebih enjoy yang mana nih? Yang dulu apa yang sekarang? Masalah style. Kalau style ya. Kalau aku sendiri ya, style tuh aku nggak mikirin orang lain, nggak ngelihat orang lain. Styleku ya styleku aja gitu. Pokoknya aku yang menurutmu ada nggak perbedaan antara dulu dan sekarang? pasti ada perbedaan. Dari segi mananya tuh? Kayak misalkan Dari segi desain ya. baju kopiong, ketupidan mungkin. Iya, dulu kan yang cut biar yang gede-gede, suka yang gede. Sekarang kan yang lebih ketat, baju terbuka gitu kan. Minimalis lah kalau bajunya sekarang kalau dibilang. Waktu zamannya kamu dulu, pernah nggak kamu ketemu sama yang dibilang sama dosen kita kayak helm full sticker? Kalau helm full sticker enggak, lebih ke tren helm-helm hal-hal tuh. Apa tuh kayaknya? Kayak apa dulu KYT apa namanya tuh? Ya ada yang sering pokoknya incaran maling-maling tuh. Ada tuh. Bangsat, tapi emang banyak yang make gitu. Biarpun udah jadi incaran maling, tapi tetap aja banyak yang make apa ya KYT apa dulu apa ini kalau nggak salah yang AGV itu apa freelance ya? Aku pernah juga tuh freelance. Aku karena saking freelance, keren. Satria FU dulu kan zamannya tuh. Cara iya dari kayak di naik motor di atas gini Satria FU level gini naik coy. Level pokoknya kita percaya diri tuh naik. AGV freelance. Coba kamu lihat. Cari itu zamanku tuh gini kali tuh. 1 juta sekian. Mahal loh. Bagi freelance. Karena karena helmnya emang SNI berat. Memang standar SNI dulu dan itu mahal. Jadi banyak incaran maling. Tapi kalau helm full sticker tuh nggak? Ini dah AGV freelance nih. Nggak gini ya? Hitam nih. Nggak pernah ya katanya. Helm full sticker. Helm full sticker tuh nggak? Ada lagi kalau di pasar deh. Sepeda tinggi itu, tahu nggak? Yang tinggi banget nih. Pernah nggak kena zamannya itu di sini?
Aku pernah dulu. Jadi buat sepeda tinggi. Yang kayak kadang bisa program beda naik sepeda ke hutan nih. Dulu kan rumahku di pasar di. Kalau aku zamannya ketemu sepeda gitu tuh yang tanpa rem tuh apa namanya tuh? Oh, Doll Trap. Oh, Gold Trap. Tapi Gold Trap yang itu yang tipis tuh lo beli. Yeah. Yang harganya kan lumayan tuh Gold Trapnya. Tapi kakinya satu udah goyang-goyang gini ya. Ada yang tipis kali tuh sepedanya apa namanya tuh ya? Ada. Dia nggak pakai rem, tipis kali. Nggak BMX kan tebel dia, Mbak, gininya, rangkanya. Tipis. Pokoknya apa tuh zaman tuh? Ada tuh ketemu. Kalau yang tinggi-tinggi itu nggak ketemu sih. Oke, lagi satu dah buat penutup nih, buat closing. Ngomongin cewek sekarang. Zaman sekarang kan mana yang lebih gimana ya? Oke lah, cantik nih zaman dulu. Cantik, sekarang juga cantik. Tapi lebih gregetnya yang mana nih? Dari dulu, yang zamannya milenial dulu, apa yang sekarang? Dari segi lifestyle-nya dia, dari mindset-nya dia, dari apa namanya tuh? Cara dia berkomunikasi dan sebagainya lah, pandangannya Andi Miranda. Kalau dulu ya, kalau dulu lebih, kalau cewek tuh kita ngelihatnya bukan hanya apa namanya cantik ya. Kalau dulu, kalau zamanku ya karakter sama cara bicara juga. Tapi kalau sekarang kan lebih ke cara dia berpakaian. Karena lebih sekarang kan lebih. Apalagi banyak sosial media kan udah mengajarkan banyak apa namanya cara make up, lifestyle pokoknya. Lifestyle ke genset gitu ya sekarang. Kalau dulu kan kita belum ada patokan nih. Paling YouTube pun jarang kan. Kita aksesnya kan cuma bisa dari warnet kan dulu. Zaman-zamanku tuh masih YouTube tuh di HP tuh masih agak susah, apalagi paket data tuh masih yang terbatas dulu kan. Jadi untuk YouTube tuh kebanyakan dari warnet. Nah, kalau dulu kan kita ngelihatnya cantik tuh kan cantik yang nggak terlalu make upnya nggak terlalu yang wah gitu ya. Tapi lebih ke karakter. Gue nyari cantik yang di dalam kan. Tapi kayaknya dulu ada. Kalau sekarang kan cari yang kalau cantik sekarang kan udah berseliweran, semua orang cewek cantik gitu jadinya. Tahu nggak apa? Dia cantik nih, tapi ada tahu apa? Bulu keteknya sama aja. Bener nggak? Kalau sekarang kan malu kan? Karena bajunya minimalis. Dulu kan bajunya masih biasa. Gelembung sih gitu. Tapi biasa dulu kalau sekarang. Kalau sekarang kan bajunya minimalis. Ke belakangnya kebuka. Udah minimalis sekali bajunya sekarang. Kita tahu. Cantik dulu. Cantik malah kita bisa ngeliat karakter cara ngomong. Terus dari sorry nih ya, dari segi dalaman beda ya. Yang cara dokter Boyko. Nggak, apa ya? Kalau di jalan kan misalkan ya adalah cewek-cewek yang kayak dia pakai baju tuh kayak ketat, kemudian kelihatan nih beranya. Pasti beda yang anak jadul sama anak sekarang kan beda, tipe beda. Oke. Ini kelihatan jadul nih. Pasti goblong kenalnya kan. Ada juga yang gini, yang minimalis. Betul gini dalam mana dia berarti udah mindsetnya udah gini cara dia pikir, benar nggak sih? Ya kan, itu juga. Ada masih kadang kelihatan sorenya yang nggak usah disensor sini. Pakai perut dia pakai cawat coy. Ada. Konsepnya gimana nih? Dulu kan malah zaman apa ya? Zamanku dulu kalau yang cewek aku nggak terlalu marah ini. Karena tahu nggak? Nih kalau menurutku ya langsung ekspektasi nih. Kayak di cewek tuh ada yang kayak celana flat, ada yang sweet gitu kan? Ya. Betul nggak? Yang segitiga sama yang lebih besar. Yang segitiganya lebih kecil sama segitiganya lebih besar gitu gampangnya. Gitu gampangnya. Kayak pengamat dalam tapi emang sekarang kan memang fashion pun berkembang kan sekarang. Jadi dan sosial media pun kan udah ada dulu kan kita nggak ada apa ya, dulu zaman kita dulu nggak ada TikTok lah. Makanan juga dulu biasa-biasa aja. Makanan biasa. Nggak ada minuman kayak boba itu juga nggak ada. Mas dulu dan yang terkenal dulu tuh apa ya? Paling ya Tuki lah. Itu biasa. Itu kan udah menang nama tuh. Apa ya dulu? Apa ya nggak ada sih? ST pakai plastik. Nah ya. Bener nggak ST pakai plastik? Nggak, sama kan nama. Kan baru gini dia.
Gini apa namanya? Soalnya dulu kita pokoknya makan tuh berdasarkan mulut ke mulut. Nggak ada tuh dari kita tahu dari Instagram, tahu dari TikTok, nggak ada tuh. Bener-bener. Pokoknya dari mulut ke mulut. Oh di sini enak nih, udah pernah nyoba gitu. Sana. Nggak ada mulut ke mulut Dia aja. lebih ke minuman botolan tuh nggak sih? Minuman botolan ya, lebih minuman botolan. Gila. Oh iya. Minuman botolan lah lebih. Karena belum ada kayak Sekarang belum ada yang enggak, sekarang yang susu itu belum ada. Belum. Aduh. pokoknya minuman-minuman yang pakai gelas yang udah di apa namanya diurat press tuh belum ada. Belum ada. Pokoknya kita minum kalau nggak botolan, kita minum di tempat pakai gelas gitu ya. Iya. Terus dulu juga paymentnya pakai cash ya. Cash, always cash dulu. Nggak ada dulu pakai kiris-kiris aja. Kayak kartu kredit mungkin udah. Kayak gitu ada, cuma kan beda level itu. Kan SDN ada lah. Sering pembayaran. Enggak, dulu zaman. Iya, les lilin ada. Cuma Enggak ada. masa les lilin pakai kartu kredit kan? Gede kan. Oh, sekarang kan parkir juga pakai Kiris sekarang malah sih. Oh ya? Iya. Tapi orang males. Itu yang di Ponorogo kan udah sekarang pakai sebenarnya dari Dishub udah mulai pembayaran parkir tuh pakai Ponorogo berarti Pak Agus ya? Hah? Pak Agus kan jaga sana ya? Ya, tapi kan dia di posnya. Iya. Kalau yang parkir yang pinggir jalan di Ponorogo, pinggir jalannya itu loh. Yang kencang ya. Kan, dia bawa kartu, dia pakai nemtek, kayak nemtek tuh dan nanti dikasih kalau mau pakai kiris bisa ada. Aku dulu juga flashback tahun kayak generasi milenial kemarin tuh berapa bayar parkir? 1.000 ya? Sekarang 2.000 cuma ada 1.000 ya nggak terlalu ya. Pokoknya nggak ada kata nggak bisa bayar. Kalau dulu parkir kan mah Jono. Iya kan? Balut deh sih. Pak. Ada yang ya kalau ada yang bilang kena itu deh ya. Tapi kalau emang udah kenal sih masih bisa ya. Maksudnya kan kita udah tahu ini, udah sering pernah loh, aku pernah. Gue nggak ada uang coy. Gimana cara bayar? Ya uang kecil itu. Pernah juga. Aku banyak uang besar. Gue aja, terus dibilang dong, sengaja cuma yang seket pengsing mainnya sih gitu. Padahal udah mati kelasnya ada pak. Yang lebih cenik nih pak. Iya sih nggak nyusuin masih. Kan cerana. Bahaya. Itu udah. Lagi ngena hilang. Apa tuh ngena hilang? Ya kan kalau kita parkir nggak ada. Nanti pas kita mau pulang atau mau pergi keluar tuh datang dia gitu. Maksudnya tuh parkir kena hilang. Iya. Padahal kita udah mau parkir nih set. Nggak ada tukang parkir, aman parkir set. Nanti mau pulang. Pas sudah selesai. Parkir udah set. Belum tekan bapaknya. Belum ditekan bapaknya tiba-tiba dini lah. Oke, thank you Andi Miranda karena sudah waktu karena kita mau lanjut lagi buat ngikutin perkuliahannya Bapak Sutana yang baik hati. Iya. Jadi terima kasih teman-teman di podcast Chris House, nanti bisa didengerin di YouTube, Spotify juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya atau podcast selanjutnya. Sukses semua. Thank you. Sukses semua. Thank you. Ya.